Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber Low Cost. Selamat pagi buat yang lagi nonton di pagi hari, selamat siang buat yang lagi nonton di siang hari, dan selamat malam bagi yang nonton di malam hari. Tapi sebelumnya, karena syutingnya pagi hari, morning coffee dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, hari ini saya cukup penasaran. Udah lama saya ingin buat konten tentang pengobatan tentang PMK yang melanda sapi yang ada di Indonesia pada umumnya. Terutama karena saya berkecimpung di dunia pariwisata dan kebudayaan dan berhubungan dengan karapan sapi Madura, dan tanpa sengaja saya menemukan orang yang berhasil menyembuhkan salah satu jagoannya. Saya juga cukup penasaran nih pengobatannya gimana, apakah ada pengobatan tradisional, adakah pengobatan yang modern untuk menangkal virus PMK ini, penyakit mulut dan kuku, terhadap sapi. Nah, akhirnya tanpa sengaja tadi malam nih Mas Bor ya, saya menelpon salah satu pemilik tim karapan sapi yang ada di Pulau Madura. Tanpa sengaja ternyata beliau berhasil, dan alhasil saya juga minta izin untuk merekam suara beliau, trik-trik cara menyembuhkan dan mengembalikan kondisi sapi yang boleh dikatakan, beliau mengatakan ini udah boleh dikatakan parah ya, kritis mungkin ya. Cuman alhamdulillah sekarang sudah sehat. Nah, seperti apa obrolan saya dengan beliau via telepon, via phone call ya, via telepon, dan saya rekam suaranya, sudah dapat izin dari beliau. Nah, ini buat teman-teman, tolong video ini di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya ya, karena mungkin ini akan menjadi ladang amal buat kita, amal baik ya. Semoga virus PMK ini segera selesai dan para pemilik sapi atau pemilik karapan sapi dapat menyembuhkan kembali sapi-sapi mereka yang mungkin kondisinya sekarang lagi sakit ya. Tolong di-share sebanyak-banyaknya ya, share. Mungkin ini adalah salah satu ikhtiar kita dan tidak ada salahnya juga dicoba. Oke? Dan yang kedua, jangan skip video ini. Jangan di-skip video ini, karena di-skip akan melewati tata caranya. Ya, jangan di-skip. Itu sih saran saya. Kalaupun mau dibagi, di-share ke media sosial kalian, ke Facebook, Twitter, Instagram, atau di TikTok juga boleh. Silakan. Ya, seperti apa obrolan kami dalam penanganan PMK, penyakit mulut dan kuku terhadap sapi. Semoga ikhtiar ini menjadi ladang amal kita. Simak baik-baik. Halo, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak. Pengen minta izin untuk merekam suara panjenengan, Mbak. Kesuksesan istilahnya. Kan informasi di panjenengan yang lala yang asli sempat kena PMK, Mbak. Iya, malah anjlok itu. Soalnya yang dikerap di Kulpung dia satu kandang dengan roket Jawa. Oh. Setandur aja. Malah itu yang bawa penyakit. Setandur. Dia bilang lala apa mager, Mirana. Engki. Jadi ikut pertama berarti, Mbak. Sejak kan itu. Iya, langsung dari Kasusnya kan sejak kerap di Kulpung, Piala Bupati Cup Kak Dinto. Akhirnya banyak yang bertumbangan. Siap. Nah, kami tidak menuduh siapa-siapa, cuman anggaplah ini musibah ke Kak Dinto, Mbak. Memang wabah penyakit. Iya, betul. Mbak, mau merekam suaranya Abah, ini tip-tipnya apa saja, Mbak? Untuk bisa sembuh biang lala, pemagernya, atau yang lainnya tuh apa saja, Mbak? Langkah pertama lah, Mbak, istilahnya.
penanganan pertama itu terutama ketika sapi itu berliur, itu langsung dihajar dengan air kelapa tua. Air kelapa Itu tua. yang banyak. Air kelapa tua. Satu buah atau gimana, Pak? Ya semampunya minum. Oh, terus kalau kan itu pemberiannya pagi, siang, malam atau sehari 3 kali, Pak? Pemberian air kelapa tua itu, Pak. Kalau masih mau minum tuh kasih air kelapa itu. Jadi Kelapa tidak ada tua takaran itu. mau pagi, mau siang semampunya. Iya. Oh. Cuman diselingi tetap makan itu dianggaplah katanya orang Madura itu disuapin, dituleng dengan pisang satu potek, kedeng satu potek seperti itu. Pisang Karena itu apa bahasa Indonesianya, Pak ya? Pisang apa? Namanya kedeng satu potek seperti itu. Tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Cuman kalau makannya kan sampean tahu. Iya. Kenapa disuapi seperti itu? Karena kan pisangnya itu kan lembut. Betul, Itu Pak. pun juga diremas-remas agak lembut terus disuapin seperti itu. Nah, terus kalau pisang itu semampunya sapinya itu sendiri atau ada takaran siang segini, malam segini atau? Kalau mau itu tetap disuapin. Oh, selama. Ya, karena kalau kondisi kurang makan itu kan loyo meskipun sapi. Iya. Itu kan stamina yang dijaga menurunnya stamina kalau kurang makan. Tapi dengan disuapin seperti itu kan terjaga sehingga fisik sapi itu tidak katanya orang Madura itu tidak anjlok. Metabolisme badan terus terjaga istilahnya, Pak ya? Ya, bahkan punya saya tuh sempat tetap roboh itu tetap disuapin. Terus ini, Pak, pakan lainnya, Pak, seperti rumput atau yang... Kalau rumput itu cari rumput yang agak muda, rumput muda. Jadi rumput itu kan tidak keras karena yang diserang itu lidah, juga sebagian mulut itu kan pecah-pecah, ada yang borok. Itu yang membuat perih sapi tidak makan. Makanya tetap disuapin. Jadi stamina tetap terjaga. Terus kalau untuk sudah pecah-pecah dan borok itu dikasih adem sari itu tapi tanpa dicampur air. Serbuknya itu langsung dimasukkan di lidah sama mulut itu. Jadi adem sari yang sasetan itu ya, Pak ya? Iya, sasetan itu. Itu berbusanya mungkin itu yang membunuh virus. Oh, kalau adem sari itu kalau tidak salah itu ada kandungan sodanya kalau nggak salah. Nah, itu seperti itu. Lebih baik lagi dicampur dengan soda Fanta itu. Soda, Fanta. Ya, Fanta soda. Tapi yang soda aja, ya, yang bening kan? Bukan ya, kalau obatnya itu tetap kita mengikuti mantri hewan. Kayak obat sariawan yang biru-biru di apotek itu tetap kita obati, kita tabur ke bagian kaki-kaki, dicampur dengan hand sanitizer. Hand sanitizer. Nah, ya. Itu untuk yang obat luar ya, Pak? Yang untuk kuku ya, Pak? Ya, obat luar itu tidak sampai jadi borok kalau seperti itu. Kalau penanganan seperti itu paling cuma di mulut, tidak sampai lari ke kaki. Itu tahu enggak, Bah, yang warna biru itu apa, Bah? Namanya, Bah, di apotek, Bah. Mungkin ada teman-teman yang kurang tahu atau... Obat sariawan untuk bayi itu yang biru. Obat. Yang tetes, Bah. Kan ada yang biru itu. Iya, tetes itu. Itu yang dicampurkan. Dicampurkan ke? Ditaruh di lukanya itu. Oh, gitu. Kalau di mulut ya di mulut, kalau di kaki ya juga di kaki. Iya. Oke. Penanganan luka. Terus pakan ini, Bah. Selain itu tadi kalau tidak salah Abah bilang ada gelandingan itu tetap tahu gimana, Bah? Ya, kelandingan itu kan kelandingan muda. Daunnya tok itu dikasihkan kan ada sapi yang biasa makan itu, jadi tetap tapi kasih yang muda. Jadi stamina itu tetap artinya pakan dari sapi itu juga terjaga sehingga stamina tidak down. Intinya begini, kalau saya tarik dari kesimpulan apa yang disampaikan Abah Roges ini ya istilahnya ya makan yang lembut-lembut dulu ya, Pak ya.
Ya betul, terutama pisang pisang kecil satu potong itu. Karena itu lembut ya, disodorkan, disuapin itu enak gitu. Oh gitu, oke. Nah terus Bah, kan ini punya Abah alhamdulillah sudah sembuh ya. Untuk menjelang masa pemulihan itu Bah, apa Bah? Trik-triknya dari Abah yang sudah sukses lah. Ya cuman itu bos, air kelapa, ya semaunya tetap diminumin. Terus penanganan obat-obatan dari disuntik kesehatan, kayak neurobion atau apa, obatnya sapi itu juga ngikuti. Jadi ini tetap ya Bah, tetap ada turun tangan, tetap dokter hewan ya Bah ya? Tetap dokter hewan. Yang lebih paham, lebih tahu ya Bah ya? Ya. Oh, oke. Tapi penanganan pertama yang biasa, yang murah, gampang itu air kelapa tua itu. Oh, siap Bah. Iya. Nah, ini kan Abah kan punya sapi karapan. Sapi karapan kan beda Bah dengan ini apa namanya sapi sawah atau sapi. Ini kan ada kayak jamu khusus untuk karapan sapi, terus ada telur itu. Jangan. Jadi sapi yang punya saya itu kan yang tidak dikena itu paneketnya keridu itu tidak kena. Nah, ketika saya kasih jamu, ternyata sapi ini tidak boleh hangat waktu ada gejala penyakit. Oh, jadi kalau waktu badan sapi hangat itu cepat masuk malah. Jadi harus dinetralisir dengan jamu-jamu dingin seperti kunyit atau alar daun sirih itu yang sering saya kasih minumkan. Oh gitu. Karena hawa di dalam tubuh itu ketika pernah di senter punya saya itu kok panas air liurnya, ternyata di senter dari mulut itu kayak ada asap panas itu. Iya, paham. Jadi keluar dari mulut itu, berarti di dalam perut itu ada semacam panas yang tinggi sehingga sampai keluar dari mulut itu. Anggap kalau manusia ini panas dalam lah, Bah, kurang lebih. Panas dalam, cuman tapi tidak bisa ngomong gitu loh. Iya benar. Makanya harus didinginkan. Kan biasanya kalau manusia, kita kembalikan ke manusia. Manusia itu kalau udah panas dalam kan kadang-kadang bibir pecah-pecah, sariawan. Ya, makanya itu ditangani dulu. Obat sariawan, ada yang punya bayi yang hijau-hijau itu. Itu penanganan di apotek ada itu. Oh, siap. Oke. Cuman sapi untuk kerapan sapi tidak boleh harus panas. Malah dikasih kayak kunyit, terus daun sirih itu di jus, itu kan adem. Benar. Iya. Jadi didinginkan dulu, Bah ya? Ya. Baru nanti kalau sudah 100% sembuh, baru mungkin perlahan perawatan. Punya saya sudah diketeng sudah mulai jalan di pengencangan itu. Oh iya, berarti sudah betul-betul sehat, istilahnya sudah masa pemulihannya sudah bagus ya, Pak ya? Iya. Oke. Kirim video punya saya terakhir hari kemarin. Oh siap. Bisa jalan sendiri. Ya. Boleh, Bah. Saya minta izin nanti suaranya Abah saya tampilkan di YouTube, enggak masalah kan, Bah? Siap, enggak apa-apa. Memang itu penanganan dari orang saya seperti itu. Oke, Bah. Iya. Ya. Mungkin ada video-video apa, Bah, mungkin ketika sakit atau apa bisa kirim ke saya, Bah, ke WA, Bah, biar saya tampilkan ke YouTube, biar kita berbagi apa ya. Cuman saya kan waktu sakit itu video-video dari anak-anak saya hapus karena enggak tega. Cuman ya itu disuapi pisang itu satu pote, katanya orang Madura kecil satu pote sambil lalu diselingi dengan rumput yang masih lembut itu, rumput-rumput muda itu. Kalau jamunya saya kasih daun alar, daun sirih yang muda-muda kita jus untuk pendinginan perut. Nah, ini mau tanya, Mbak. Daun sirih itu kan ada sirih merah, sirih kan macam-macam. Nah, sirih-sirih biasa yang hijau itu. Oh, gitu. Malah yang ada batangnya itu yang menjalar itu katanya orang Madura daerah timur itu alar. Itu yang bagus. Yang masih muda lemes-lemes itu kita potong 10 cm, itu kita jus. Oh, di blender, Mbak ya? Ya, di blender. Oh, oke. Jadi takarannya dikira-kira aja sendiri, Pak ya? Mungkin takarannya, Pak? Ya, takarannya kalau saya itu 1 on di jus gitu.
Itu untuk Katanya orang Madura setekem itu. satu Dijus, iya. satu genggam ya, Pak? Satu genggam itu kita jus. Oh gitu. Oke, Bah. Semoga ini informasi dari Abah ini bisa bermanfaat, Bah, buat teman-teman yang mungkin nanti nonton. Ya, malah punya saya parah, Bos. Parah itu. Kakinya itu tapi sembuh sudah, bisa berdiri. Oh, alhamdulillah. Siap, Bah. Ya. Oke, Bah, nanti saya tampilkan suara Abah di channel YouTube saya, Bah. Mohon izin supaya kita bisa berbagi, Bah, ya. Ya, siap. Juga kasihan teman-teman itu. Semoga nanti jagoannya Abah bisa pulih semuanya, Bah. Bisa Insya Allah. Sudah amin, jalan amin. kok. Oke, Ya. Bah. Terima kasih banyak, Bah Gois, informasinya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Itulah obrolan saya dengan Haji Gois, pemilik tim karapan sapi Biang Lala yang ada di Pamekasan kandangnya, dan beliau tinggalnya ada di Sumeneb, dan kebetulan beliau adalah menantu dari Haji Hasan, pemilik tim karapan sapi Priduh yang ada di Desa Bekeong, Kecamatan Kulu-Kulu, Kabupaten Sumeneb. Well, jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng, biar tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate di channel YouTube Ian Blue 78 ini. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Bye-bye. Morning coffee.